wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistia Regina Dewi. Dan saya Umi Hani. Di sini kita akan menganalisis penggabungan usaha yang dilakukan oleh PT Dinar Indonesia dan Bank Oke Indonesia. Langsung. Analisis yang dilakukan pada Dinar Indonesia Tbk, PT Bank Oke Indonesia, dan Apro Finansial. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa sih pengertian penggabungan usaha. Penggabungan usaha merupakan salah satu usaha pihak manajemen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perusahaan. Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didasarkan pada pertimbangan hukum, perpajakan, atau alasan lainnya. Penggabungan usaha dapat berupa pembelian saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau pembelian aset neto suatu perusahaan. Sejarah terbentuknya PT Bank Oke Indonesia. Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Liman International Bank pada tahun 1990 berdasarkan Akta Pendirian nomor 99 tanggal 15 Agustus 1990. Izin operasi sebagai bank umum ditetapkan melalui Surat Bank Indonesia tertanggal 21 November 1991. Pada tanggal 8 November 2012 dilakukan perubahan nama menjadi PT Bank Dinar Indonesia. Perubahan nama ini diputuskan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sejak 11 Juli 2014, saham perseroan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham DNAR sehingga nama perseroan saat itu menjadi PT Bank Dinar Indonesia Tbk atau Bank Dinar. Pada tanggal 25 Oktober 2018, Bank Dinar resmi diakuisisi oleh Apro Finansial, sebuah institusi keuangan besar yang berasal dari Korea Selatan. Transaksi akuisisi dilakukan melalui pembelian 73,38% saham Bank Dinar. Pada tanggal 8 Juli 2019, Bank Dinar melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank Oke Indonesia yang juga dimiliki oleh Apro sebesar 99%. Bank Oke sendiri sebelumnya bernama Bank Andara yang didirikan pada tahun 1980 dengan nama Maskapai Andil Indonesia Bank Pasar Seri Parta. Pada tahun 1989 memperoleh izin sebagai bank umum dan pada tahun 1997 berubah nama menjadi PT Bank Sri Parta yang berfokus pada pembiayaan bagi UMKM yang berada di Bali. Setelah diakuisisi oleh sekelompok pemegang saham yang memiliki reputasi internasional baik di bidang sosial maupun perbankan, pada 20 April 2009 berubah nama menjadi Bank Andara setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Pada 18 November 2016, Bank Andara dan Apro telah menandatangani akta akuisisi yang menandai telah efektifnya akuisisi oleh Apro. Transaksi akuisisi Bank Andara dilakukan melalui pembelian saham baru Bank Andara sebesar 40%. Dan setahun setelah akuisisi, tepatnya di bulan Mei 2017, Apro melakukan pembelian saham dari pemegang saham yang lain sehingga kepemilikannya menjadi 99%. Pada bulan Agustus 2017, nama Bank Andara resmi berubah menjadi Bank Oke Indonesia dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Dalam penggabungan tersebut, Bank Oke merupakan bank yang menggabungkan diri, sedangkan Bank Dinar merupakan bank yang menerima penggabungan atau surviving bank. Dan sejak 26 Agustus 2019, perseroan melakukan perubahan nama dari PT Bank Dinar Indonesia Tbk menjadi PT Bank Oke Indonesia Tbk. Selanjutnya ada visi dan misi. Visinya yaitu untuk menjadi bank terbaik dalam memprioritaskan pelayanan prima, dan untuk misinya untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan serta memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan layanan terbaik.
Ini adalah struktur organisasi dari PT Oke Bank Indonesia. Selanjutnya ada profil PT Bank Indonesia yang namanya PT Bank Oke Indonesia Tbk, kode DNAR, alamat kantor Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 12 Jakarta Pusat, alamat email korsek@okebank.co.id, nomor telepon 021 231 2604, NPWP 01.548.9.052.000. Tanggal pencatatan 11 Juli 2014. Papan utama, bidang usaha utama jasa perbankan, sektor finance, sektor bank, Biro Administrasi Efek PT Vikominfo Buana Registra. Struktur permodalan dan kepemilikan saham dari bank peserta penggabungan. Yang pertama ada Bank Dinar. Modal dasar perseroan adalah 500 triliun yang terbagi dalam 5 miliar lembar saham dengan nilai nominal per saham adalah 100.000. Besar modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 30 November 2018 adalah sebesar 225 triliun. Adapun komposisi kepemilikan saham Bank Dinar per 30 November 2018 sebagai berikut. Lalu yang kedua ada Bank Oke. Modal dasar bank sebesar 2 triliun yang terbagi dalam 2 juta saham dengan nominal per sahamnya sebesar 1.000. Besarnya modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 1.007.308 lembar saham dengan nominal sebesar 1 juta per saham. Komposisi kepemilikan saham Bank Oke per 30 November 2018 yaitu sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada informasi mengenai pemegangan saham pengendalian. Yang pertama ada riwayat. Apro Finansial Co. Ltd adalah suatu perseroan yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik Korea Selatan yang berkoor di lantai 10 F Korea Chamber of Commerce and Industry Building 39. Sejero Daero Junggu-seul, Korea Selatan. Pertama kali Apro didirikan pada tanggal 1 Oktober 1999 dan telah beberapa kali ganti nama. Perubahan nama perusahaan yang terakhir kali telah terdaftar pada otoritas setempat di Korea Selatan pada tanggal 5 Agustus 2014 menjadi Apro Finansial Co. Ltd. Selanjutnya ada struktur permodalan saham. Yang ini dan ada kepengurusan kepengawasan. Kegiatan usaha Apro bergerak di bidang usaha diantaranya pinjaman pembayaran, loan financing bisnis, termasuk pembiayaan konsumen dan pembiayaan korporat. Lalu ada laporan keuangan yang telah diaudit. Yang ini. Lalu ini ada struktur permodalan dan kepemilikan saham dari bank yang menerima penggabungan. Jumlah saham dari pemegang saham yang tidak setuju terhadap rencana penggabungan ini adalah sebanyak 149.503.577 lembar saham dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada Iwayan Gata sebanyak 41.024.000
Rp488,7 lembar saham. Yang kedua ada masyarakat sebanyak 180.478.609 lembar saham. Maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Bank Dinar setelah penggabungan dan pembelian saham dari pemegang saham yang tidak setuju terhadap rencana penggabungan adalah yang ini. Selanjutnya, maka sesuai dengan keputusan pasal 12 dari POJK 56/2016, pemegang saham yaitu APRO pada bank peserta penggabungan yaitu Bank Dinar dan Bank Oke dapat memiliki saham hasil penggabungan lebih dari 40%. Serta pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 dan pasal 2 huruf A dari POJK 39/2017 bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendalian dari satu bank. Namun dalam hal pemegangan saham pengendalian tersebut melakukan pembelian saham bank lainnya, maka yang bersangkutan wajib melakukan penggabungan atau peleburan atas bank yang dikendalikannya. Gimana penjelasan dari kita? Semoga mudah dipahamin ya. Dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika kita ada kesalahan dalam presentasi, boleh ya komen di bawah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.